Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church.
Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell.
Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church. Selamat datang di ibadah online kita. Mari sama-sama kita mau fokuskan hati kita dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama mau berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah di saat ini Tuhan kami mau selalu belajar untuk mengucap syukur Tuhan dalam setiap keadaan apapun. Kami mau berserah kepadamu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau sore hari ini, kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. terlalu dalam
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Thank you, Jesus. Ya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita mau mengakui pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kakek langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin.
His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your going, in your coming, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Ah,
for you, it's 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 for you. Yes, thank you Jesus. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Susan Alfiana, rindu untuk membagikan kebenaran tentang memberi. Saya percaya bahwa memberi juga merupakan salah satu ekspresi dari penyembahan kita kepada Tuhan. Kita sedang berada di musim semi. Pada musim ini di Amerika dikenal sebuah istilah yaitu spring cleaning, di mana orang menyortir barang-barang mereka, membuang yang tidak perlu atau menjualnya jika masih layak untuk dijual. Karena seringkali banyak orang menyimpan barang-barang yang ternyata tidak diperlukan atau bahkan tidak berguna kembali, yang pada akhirnya hanya memenuhi gudang saja. Biasanya barang-barang ini menjadi berdebu. Sesuatu hal yang kita simpan pada akhirnya menjadi tempat debu dan seringkali tidak berguna kembali seiring dengan kemajuan zaman. Yesus mengatakan dalam kitab Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dari firman Tuhan ini, kita dapat belajar bahwa investasi kita di dunia suatu saat dapat menjadi rusak dan tidak berguna, atau hilang karena semua itu tidak kekal. Tetapi kita mengumpulkan harta kita di sorga melalui pemberian kita, maka itu akan memberikan dampak kekal bagi kerajaan Allah. Tuhan adalah penyedia kita. Saat kita taat dalam memberi dan membawa perpuluhan kita, maka Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Sore hari ini, mari kita siapkan persembahan dan perpuluhan kita. Dan mari kita memberi yang terbaik, memberi dengan korban, dan memberi dengan sukacita. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Anda semua boleh diberkati lewat pujian dan penyembahan yang kita boleh berikan sama-sama tadi. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan sebelumnya kita tundukkan kepala kita berdoa minta pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur buat sore hari ini. Tuhan berkati momen ini di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh menjadi sebuah rema dalam kehidupan kami masing-masing. Dan firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan. Ada satu perikop yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan judul khotbah saya sore hari ini yaitu Walk, Stand, and Sit. Atau berjalan, berdiri, dan duduk. Gitu. Nanti kita akan lihat apa arti yang sebenarnya, apa makna daripada judul khotbah saya pada sore hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat bahwa hari ini adalah beberapa hari yang lalu, kemarin tepatnya, beberapa dari mahasiswa kita, mereka lulus daripada kuliah mereka, graduation day. So selamat, puji Tuhan,
biar Tuhan boleh memberkati setiap masa depan daripada mereka. Nah, saya mau rindu sampaikan firman Tuhan, ini boleh menjadi bekal juga buat setiap mereka yang baru saja graduate, yang baru saja lulus daripada sekolah mereka, dan juga tentunya buat setiap kita di dalam kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Saudara lihat bahwa ada satu hal yang tidak bisa kita pisahkan di dalam kehidupan kita dan selalu kita dihadapkan dari hari ke hari, dari mulai kita bangun sampai kita tidur kembali, yaitu bahwa hidup itu tidak lepas dari yang namanya pilihan. Setiap hari, setiap saat kita perlu memilih. Dalam setiap masa dalam kehidupan kita dihadapkan dengan yang namanya pilihan. Dari pilihan yang sederhana sampai pilihan yang sulit, yang sukar. Kita perlu memutuskan jalan mana yang harus kita ambil, apakah pintu yang lebar atau jalan yang lebar, ataukah pintu yang sempit atau jalan yang sempit, apakah kita mau mengalami sebuah proses atau kita mau mengambil jalan pintas dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi banyak sekali tawaran yang menjadi satu godaan ya dalam kehidupan kita seringkali untuk kita mengambil jalan pintas akan setiap masalah yang kita hadapi. Atau mungkin juga kita mengambil jalan yang apakah itu cepat, jalan yang cepat tapi sebenarnya tidak baik atau salah, atau mungkin ya jalan yang memang cukup panjang tetapi memang itu adalah jalan yang baik yang harus kita lakukan sebenarnya. Terlebih lagi kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita mau mengandalkan Tuhan atau kita mau mengandalkan kehidupan kita sendiri, apakah kita mau beriman kepada Tuhan atau tidak memiliki iman, apakah kita mau putus asa atau kita mau tetap semangat, apakah kita mau benar-benar bergantung, berserah kepada Tuhan, atau kembali kita bergantung kepada apa yang kita punya dan kepemilikan kita atau kemampuan kita sendiri dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bahwa sungguh ada pilihan yang kita harus ambil dalam kehidupan kita, yang mana itu akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, sore hari ini kita akan lihat dari satu perikop firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nah, ini membandingkan dua buah kehidupan. Jadi Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ke-6 ini menuliskan tentang dua buah kehidupan yang pada akhirnya mengalami sebuah hasil yang berbeda. Nah, ini yang saya rindu untuk bagikan buat setiap kita di tempat ini yang mendengarkan pesan ini, supaya pada akhirnya saya percaya ketika kita mengambil keputusan yang baik sesuai dengan firman Tuhan, tentu kita akan mengalami sebuah advancements. Ini yang menjadi tema daripada gereja ini pada tahun ini ya, yaitu advance, di mana Tuhan akan bawa kita untuk maju lebih lagi, naik lebih lagi, mengalami lebih lagi, untuk bertumbuh lebih lagi. So, kita akan lihat Alkitab kita, saudara bisa buka atau saudara bisa lihat juga dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan katakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Oh, ini luar biasa. Ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saudara bisa lihat bahwa ada dua kehidupan yang dimana kehidupan ini berada di dalam masa yang sama, berada di dalam situasi yang sama, ada musim yang sama. Dalam konteks kehidupan kita ada masalah yang sama, ada keadaan yang sama, ada situasi yang sama, tantangan yang sama yang kita hadapi secara umum bersama-sama, tetapi pada akhirnya menghasilkan dua hasil yang berbeda. Bahwa firman Tuhan dikatakan bahwa yang pertama itu akan menjadi seperti pohon yang ditanam atau berada di tepi aliran air.
Kalau pohon ada di tepi aliran air, dia akan selalu mendapatkan nutrisi, dia akan selalu mendapatkan air yang membuat pohon itu akan tetap hidup dan segar. Dia menghasilkan buah, dia hidup, menghasilkan buah, dia bermanfaat dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Tetapi dalam kehidupan yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa itu akan menjadi seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara tahu sekam itu adalah kulit padi ya. Kalau padi sudah diambil, ditumbuk, kemudian kulitnya itu dia kalau kena angin dia akan terbang begitu. Jadi ini adalah satu hal yang menggambarkan bahwa ada satu kematian di mana sekam itu ya tidak berguna kembali, dia tidak menghasilkan apa-apa, dia tidak bermanfaat untuk orang banyak, dia tidak berguna dan pada akhirnya hilang begitu saja. So, yang satu hidup semakin mundur, semakin jatuh, semakin menurun dan tidak menghasilkan apa-apa, mati. Tetapi kehidupan yang lain itu akan semakin baik, dia bertumbuh, dia berbuah, dia semakin maju, dia semakin naik. Atau saya mau bawa pada topik kita, tema kita pada tahun ini, jadi ada advancement di dalam setiap musim yang ada, tetap ada progres yang baik, ada sebuah kemajuan yang bisa dialami. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan ini satu persatu di dalam ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal yang pertama ini. Mari kita lihat bahwa di sini dikatakan ada 3 gaya hidup. Kalau saya mau katakan 3 gaya hidup yang membawa kepada kehidupan yang diberkati. So, saudara mau bahagia, saudara mau diberkati, nah pastikan kita boleh memiliki gaya hidup yang seperti ini. Yang pertama, kita lihat, yaitu kita boleh pastikan bahwa kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya bacakan firman Tuhan, Mazmur pertama ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu yang pertama ya. Nah, ini adalah sebuah prinsip atau ajaran firman Tuhan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip dunia. Kalau saudara lihat, memang kebenaran firman Tuhan itu seringkali bertentangan dengan apa yang dunia ini percaya. Saya kasih contoh misalnya, firman Tuhan mengajarkan kita harus mengasihi musuh kita untuk melayani mereka. Tetapi banyak orang katakan, kesabaran ada batasnya, sampai kapan? Jadi seolah itu melegitimasi mereka untuk mereka boleh membalas atas hal yang buruk yang orang perlakukan ke dalam kehidupan mereka. Dari perbuatan yang mereka terima daripada orang lain. Mengasihi dengan membalas begitu. Atau yang lain, seperti contohnya firman Tuhan mengajarkan untuk kita boleh percaya kepada Tuhan. Tetapi ada banyak nasihat, buat apa kita percaya kepada Tuhan? Tuhan itu tidak ada. Kita mengandalkan diri sendiri, percaya kepada diri sendiri, believe in yourself, and then you will be able to do many things. So that's 2 different things that we can see in our life or in the world. Seperti itu ya. Jadi ada prinsip firman Tuhan dan ada prinsip yang dunia ajarkan atau kita terima yang kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh lain misalnya firman Tuhan ajarkan untuk kita boleh tunduk kepada otoritas yang ada. Pemerintah contohnya, orang tua, kepada setiap otoritas yang Tuhan berikan. Karena tidak ada otoritas yang tidak berasal daripada Tuhan. Tetapi banyak kali atau banyak orang memiliki prinsip bahwa saya tidak mau hidup di bawah otoritas. Saya tidak mau diperintah misalnya. Padahal seperti tadi saya katakan bahwa tidak ada otoritas yang tidak berasal daripada Tuhan. Saya ingat waktu SMA kita punya prinsip bahwa peraturan itu ada untuk dilanggar. Jadi kita punya spirit yang rebel begitu, yang melawan seperti itu ya. Nah, orang fasik ini dalam firman Tuhan, ini adalah orang yang sebenarnya dikatakan tidak mengenal Tuhan atau ungodly. Mereka tidak beragama, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Pada intinya mereka hidup tidak sesuai dengan prinsip kebenaran dari firman Tuhan. Nah, ini yang dikatakan orang fasik. Tapi firman Tuhan katakan berbahagia atau diberkati setiap kita ketika kita hidup tidak menuruti orang fasik. Gitu. Jadi kita hidup tidak menuruti nasihat orang fasik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa lihat sekarang ada banyak nasihat yang bisa kita dapatkan. Atau kalau kita tidak cari, kita ditawarkan, kita diberikan nasihat-nasihat.
Kita bisa dapatkan itu semua atau tawaran itu semua tersedia dari buku misalnya, dari media atau dari orang yang seringkali memberikan nasihat kepada kita. Berbagai macam nasihat, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak memiliki hikmat yang daripada Tuhan, maka kalau kita ikuti tanpa sadar, bisa jadi kehidupan kita akan berakhir berantakan karena ternyata ada nasihat yang sangat berbeda antara kebenaran firman Tuhan yang kita percaya bahwa itu adalah kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan nasihat orang-orang yang berdasarkan pengalaman mereka mungkin atau berdasarkan kepahitan mereka, berdasarkan keburukan yang pernah mereka alami, dan akhirnya kalau kita ikuti itu tidak akan menghasilkan satu hal yang baik dalam hidup kita. Contohnya misalnya, ini kalau kita ikuti sekarang banyak sekali berita yang sepertinya overwhelming, terlalu membuat kita itu akhirnya bisa stres juga gitu ya. Saya kasih contoh yang sederhana. Pada masa ini kita disarankan untuk pakai masker supaya kita bisa terlindung dari supaya kita tidak terpapar oleh virus ini, kita tidak kena virus ini. Tapi saya baca juga ada satu artikel menarik bahwa katanya penelitian membuktikan bahwa pakai masker itu ternyata membuat kita lebih rentan dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk kita kena virus misalnya. Kenapa? Saya baca lebih lanjut karena ternyata kita lebih sering untuk membenarkan masker kita yang turun, dibenerin. Jadi ternyata kita lebih sering menyentuh muka kita katanya ketika kita memakai masker. Wah, ini kan jadi dua hal yang berbeda nih. Kita mau ikut yang mana nih? Pakai masker atau enggak? Pakai masker ternyata kita lebih sering menyentuh muka kita. Contohnya. Atau misalnya kita bisa mendapatkan nasihat dari banyak orang. Pendeta bisa kasih nasihat, dukun juga bisa kasih nasihat, teman-teman kita bisa kasih nasihat. Begitu yang mana kita perlu sebenarnya melihat kembali. Yang paling penting itu yang kita boleh perhatikan atau kita perlu perhatikan sebenarnya nasihat itu datangnya dari siapa gitu ya. Orang jahat pun bisa memberikan nasihat yang baik. Orang baik pun bisa sebenarnya memberikan nasihat yang jahat atau yang tidak sesuai dengan norma sosial atau bahkan kebenaran daripada firman Tuhan. Tapi yang paling penting ini seperti apa? Nah, tadi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Jadi kita tidak berjalan berdasarkan nasihat daripada orang fasik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia yang penting. Kita perlu menguji segala hal yang ada dengan firman Tuhan. Jadi hikmat yang berdasarkan firman Tuhan bukan berdasarkan berita, bukan berdasarkan nasihat yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan, berbahagialah. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, diberkatilah. Diberkatilah kita ketika kita tidak hidup, tidak berjalan menuruti nasihat orang fasik. Jadi mari saudara yang kasih Tuhan, yang pertama yang perlu kita lakukan tentang berjalan, yaitu kita tidak berjalan menuruti nasihat orang fasik. Maka kita akan menjadi pribadi yang berbahagia, kita akan menjadi pribadi yang diberkati. Ada amin? Oke, kita lihat yang kedua. Yang kedua, firman Tuhan katakan seperti ini, masih dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Yaitu untuk kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tadi kalau yang pertama kita tidak berjalan menuruti nasihat orang fasik, tapi yang kedua firman Tuhan katakan kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, itu yang kedua. Maksudnya apa kalau Alkitab katakan tidak berdiri begitu? Ini bukan berarti secara literal kita tidak berdiri dengan maksudnya orang-orang yang berdosa tidak mengenal Tuhan atau orang-orang jahat. Tetapi berdiri itu memiliki sebuah pengertian, yaitu kita tidak memiliki sebuah pendirian, tidak berpendirian atau memiliki pandangan atau cara pandang perspektif ya dari orang berdosa atau orang yang tidak kenal Tuhan, sehingga itu yang
menjadi sebuah karakter yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa orang bertindak sesuai dengan apa yang mereka percaya, apa yang menjadi karakter mereka, apa yang menjadi diri mereka seperti itu. Nah, firman Tuhan katakan supaya kita tidak berdiri, tidak memiliki pendirian seperti orang yang berdosa. Seperti tadi saya katakan bahwa dulu saya punya prinsip bahwa peraturan itu ada untuk dilanggar. Jadi kita kerjaannya tuh cari masalah. Ya dulu waktu masih muda, masih mencari jati diri ya, kebanyakan biasanya umur-umur waktu SMA atau kuliah, kita bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan sendiri. Otoritas dilawan, jadi cenderung spiritnya itu rebellion, memberontak begitu. Jadi hidup gimana saya, hidup saya, begitu. Saya mau apa, terserah saya. Dan kita punya pandangan-pandangan misalnya bahwa orang dari suku tertentu, dari ras tertentu itu mereka jelek, mereka tidak memiliki karakter yang baik, mereka pelit, mereka rakus, mereka tidak peduli sama orang lain begitu. Dan kita merasa bahwa diri kita, suku kita atau kelompok kita itu yang paling benar. Sehingga akhirnya itu melegalisasi seolah-olah tanda kutip itu membuat kita berpikir bahwa kita bisa melakukan apa saja kepada setiap mereka begitu. Nah ini yang menjadi pendirian seringkali di dalam kehidupan banyak orang. Jadi pada akhirnya orang yang seperti ini itu menjadi sebuah karakter pendirian dalam kehidupan mereka yang mereka bawa dan mereka aplikasikan dalam banyak sisi kehidupan mereka. So, yang pertama tadi dikatakan ungodly ya, tidak mengenal Tuhan. Tapi yang ini dalam terjemahan aslinya dikatakan sinner atau pendosa yang memang hidupnya, prinsip hidupnya, tindakan hidupnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kalau dikatakan ya pendosa atau sinner berarti orang-orang yang memang dia melakukan dosa dan terus melakukan dosa meskipun mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Tapi karena itu sudah menjadi sebuah prinsip atau menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah pendirian dalam hidup mereka. Dan kembali Alkitab katakan bahwa supaya kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Supaya kita tidak memiliki pendirian, tidak memiliki prinsip seperti apa yang orang-orang ini lakukan. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang diberkati atau pribadi yang berbahagia. Begitu. Oke, yang ketiga, kita lihat firman Tuhan masih di dalam ayat yang pertama, yaitu supaya kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya bacakan kembali firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah ini menarik. Kalau dikatakan duduk di sini, saya pelajari ternyata dia memiliki sebuah arti seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal yang ke-15, yaitu to dwell atau to remain, to abide. Atau dalam bahasa Indonesianya ditulis tinggal. Dalam Yohanes 15, Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Kalau engkau tinggal di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Sebab kalau di luar aku, kamu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Untuk itu tinggal dalam aku. Kita perlu menempel, kita perlu menetap, kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Nah ini memiliki arti yang sama. Bahwa kalau dikatakan berbahagialah mereka yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, itu berarti berarti kita tidak memberikan diri kita untuk menjadi bagian, untuk menjadi satu, dan menetap sehingga kita menjadi sama seperti orang-orang atau pencemooh ini. Begitu. Disitulah kita akan diberkati dan kita akan berbahagia. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya kasih contoh, kita dalami arti kata daripada pencemooh ini ya. Ada perbedaan antara jatuh dalam dosa dengan pendosa. Begitu. Contohnya, kalau saya tanya apa persamaan antara penjahat dan penjahit. Nah, ini bukan perbedaan. Kalau perbedaan jelas. Tapi persamaan antara penjahat dan penjahit. Yaitu ternyata
itu menjadi satu hal yang mereka kerjakan atau menjadi profesi mereka. Gitu. Betul ya? Yang satu kerjaannya berbuat jahat. Kalau dikatakan penjahat, dia berbuat jahat dan itu cenderung terus menerus. Gitu. Terus menerus lagi dan lagi dan lagi. Sementara yang satu penjahit, dia memang profesinya memang menjahit. Itu yang dia lakukan setiap hari. Itu yang menjadi pekerjaan dia. Yang menjadi mata pencaharian dia. Orang bisa berbuat jahat, tetapi belum tentu mereka menjadi penjahat. Orang bisa jatuh dalam dosa, tetapi beda dengan yang namanya pendosa. Begitu. Saya pernahlah belajar menjahit. Minimal motong celana gitu ya. Tetapi saya bukan penjahit. Karena saya tidak melakukannya itu terus menerus dan menjadi profesi atau menjadi karakter saya dalam konteks ini. Nah, jadi jangan sampai kita menyatukan diri sedemikian rupa sehingga kita menjadi bagian atau menjadi satu, menjadi sama dengan kumpulan pencemooh ini. Itu yang firman Tuhan maksudkan. Bahwa jangan kita duduk bersama-sama di dalam kumpulan pencemooh. Nah, kalau dikatakan pencemooh itu berarti ya mereka yang memang sering atau memang sukanya, kesenangannya itu mengejek orang lain, mencemooh orang lain. Selalu negatif. Selalu kayaknya jeli dan jago gitu untuk mencari kejelekan, keburukan yang daripada orang lain. Mungkin kau bertanya, wah pastor ada gitu orang yang seperti itu? Saudara lihat aja deh di Facebookmu. Saudara akan bisa menemukan orang-orang seperti ini. Kerjaannya kritik terus. Kerjaannya negatif terus. Tidak ada satu hal yang baik yang dapat mereka temukan. Nah, oke. So, berbahagialah atau diberkatilah kita ketika kita tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Sehingga kita menjadi sama seperti mereka. So, jadi kesimpulannya apa? Apa yang menjadi panduan seperti dalam kehidupan kita? Tadi ada 3 hal yang menjadi judul khotbah saya, yaitu walk, stand, and sit. Jangan berjalan menuruti nasihat orang fasik. Jangan berdiri di dalam kumpulan orang berdosa. Yang ketiga, jangan kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, oke. Jadi siapa yang harus kita turuti? Dengan siapa kita harus berjalan? Atau dengan siapa kita perlu stand up, berdiri? Mengikuti siapa? Dengan siapa kita harus berkumpul dan mengisi hati kita masing-masing. Nah, kita lihat ayat yang kedua, Mazmur pasal yang pertama. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, tetapi yang kesukaannya, ini berarti yang kesenangannya, yang kebahagiaannya, yang asosiasinya, yang arahannya, lingkungannya, sumbernya, pendiriannya, prinsip hidupnya, panduannya, pegangan hidupnya, ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Berbahagialah setiap mereka. Dan berikutnya dikatakan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sebuah kesukaan. Berarti yang terus diingini dan bukan hanya diinginkan, tetapi terus direnungkan, terus dikunyah gitu. Menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sehingga itu mempengaruhi atau menjadi satu dalam hidup kita. Kalau kita punya sebuah komputer atau kita punya cellphone, itu mereka punya yang namanya operating system atau sebuah sistem yang membuat teknologi HP atau komputer kita itu bisa berfungsi begitu, dan itu diinstal, itu dimasukkan dalam komputer tersebut. Sama juga dengan handphone kita. Sebenarnya sama juga dengan jiwa atau pikiran kita dan roh kita. Di mana dalam jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak ya. Jadi apa yang keluar atau hasilnya yang keluar dari hidup kita itu bergantung kepada apa yang kita masukkan, apa yang kita install di dalam diri kita, dalam jiwa kita, ataupun terlebih dalam roh kita. Informasi seperti apa yang kita masukkan, hal-hal seperti apa yang kita masukkan dalam jiwa dan roh kita. Nah, ini yang menghasilkan pada akhirnya
kepada kehidupan kita. So, jadi apa yang menjadi hasil dari kehidupan kita? Di Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan seperti ini. Tadi bahwa yang pertama, yang kedua, berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dalam satu hal yang negatif. Kemudian, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka ayat ketiga firman Tuhan katakan, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Wah, luar biasa. Apa saja, saudara katakan apa saja. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, firman Tuhan saya percaya bukan perkataan yang biasa-biasa, tetapi ada kuasa dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita boleh memiliki kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka ini yang menjadi janji firman Tuhan bahwa kita tidak akan layu, kita akan terus menghasilkan buah pada musimnya, dan bahkan apa yang kita perbuat boleh menjadi berhasil. Saudara percaya? Saudara perlu amini firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita. So, firman Tuhan mengatakan bahwa engkau akan terus bertumbuh, engkau akan terus berbuah. Saya lihat bahwa saat kita benar-benar mendengarkan hidup sesuai dengan firman Tuhan itu menjadi sebuah nutrisi. Seperti kita yang, seperti tadi pohon yang ada di tepi aliran air. Kita boleh terus mendapatkan kesegaran, kita boleh terus mendapatkan nutrisi yang baik, yang pada akhirnya membuat kita bertumbuh. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat ada sebuah pohon yang berbuah, buah itu terjadi karena sebuah proses. Yang kita lihat bahwa pasti pohon itu adalah pohon yang sehat. Ya mungkin pohonnya bisa menghasilkan buah, tetapi kenapa buahnya bisa jelek? Bisa dilihat pasti ada yang salah dengan pohon tersebut. Apakah nutrisinya, apakah tanahnya. Tetapi buah itu ada karena sebuah proses pertumbuhan yang baik. Dan itu bisa terjadi setelah pohon itu menjadi dewasa. Demikian juga di dalam kehidupan kita, di dalam masa apapun juga, kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di mana Tuhan mengerjakan pertumbuhan yang baik dalam hidup kita. Sehingga pada waktunya kita akan berbuah. Gitu. Kalaupun ini menjadi sebuah masa yang sulit, tapi saat kita dekat dengan Tuhan, tetap masa sulit ini kita boleh tetap mendapatkan nutrisi yang baik dan kita boleh tetap diisi, kita tidak berhenti bertumbuh, kita tidak menjadi mati, tetapi kita boleh terus hidup dan pada saatnya kita akan menghasilkan buah. Begitu. Firman Tuhan katakan tidak layu daunnya. Begitu. Kehidupan kita, saya percaya tidak harus menjadi layu karena apa yang terjadi, karena situasi yang mungkin berat, tetapi kembali situasi mungkin bisa kering. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka daunnya tidak layu. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin engkau mengalami banyak sekali tantangan di dalam kehidupanmu, tapi berikan dirimu kepada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai nutrisi yang engkau masukkan terus menjadi makananmu. Dan biar firman Tuhan itu boleh mengendalikan kehidupanmu. Saya percaya bahwa ada kekuatan dalam firman Tuhan. Ada pengharapan dalam firman Tuhan. Ada kesegaran yang Tuhan boleh berikan bagi kehidupan kita setiap pagi. Sehingga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang segar selalu. Dimanapun atau apapun yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Engkau tidak perlu stres. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan. So, kemudian lebih luar biasa lagi, kalau kita lihat di sini, pohon ini pohon yang terus hidup, pohon yang terus bertumbuh, dan pohon yang terus menghasilkan. Saya percaya kehidupan kita di dalam Tuhan, itu adalah kehidupan yang tidak mati, tetapi kehidupan yang segar selalu. Karena seperti tadi ada nutrisi, ada satu hal yang baik di mana sumber yaitu Bapa itu sendiri, kasih itu sendiri ada di dalam kehidupan kita. Dan ini yang menarik. Kalau dikatakan di ayat yang ketiga ini, kalimat terakhirnya dikatakan apa saja yang dibuatnya berhasil. Shall be prosper. Wah, ini menarik nih. Ternyata di dalam bahasa aslinya prosper itu dikatakan atau ditulis atau memiliki arti yaitu advance. Wah,
Tidak kebetulan bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan berikan kepada gereja ini, kita percaya bahwa Tuhan mau bawa kita untuk advance, untuk terus bertumbuh, untuk terus menghasilkan satu proses atau progres yang baik, begitu. Jadi ternyata advance ini memiliki arti to make progress, to succeed, or to prosper. Kita boleh terus ada sebuah progres, hasil demi hasil yang baik dalam hidup kita. Kita boleh sukses, kita boleh mengalami kebaikan, dan bahkan kita boleh prosper. Kita boleh diberkati oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Saya bacakan sekali lagi firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Saudara yang kasih Tuhan, 2020 adalah tahun di mana Tuhan nyatakan kepada kita, yaitu tahun di mana kita boleh mengalami advance, kita boleh mengalami peningkatan. Saya percaya bahwa mungkin kita berpikir bahwa, bagaimana kita bisa mengalami advancement? How can we advance in this kind of situation? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa mengalami lebih lagi dalam masa-masa yang seperti ini? Tetapi mari kita lihat dari cara pandang Tuhan. Saya percaya bahwa justru saat ini, apa yang terjadi pada hari-hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa terus maju, untuk kita boleh terus meningkat, terus bertumbuh, mengalami Tuhan lebih lagi, dan pada akhirnya, bukan hanya kita diberkati, tapi kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kuncinya, mari kita boleh terus. Yang pertama, berjalan di dalam Tuhan. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan berjalan menuruti nasihat orang fasik, tapi kita berjalan di dalam Tuhan menuruti apa yang firman Tuhan katakan. So, berjalan bersama dengan Tuhan itu sendiri melalui firman Tuhan. Kemudian kita perlu berdiri, kita perlu stand up and stand firm. Kita perlu berdiri, mengambil posisi kita, berpendirian sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang kita putuskan, setiap jalan yang kita ambil, setiap pemikiran kita, output dari kehidupan kita, itu berdasarkan firman Tuhan, yang mana firman yang hidup, yang seperti batu karang yang teguh, yang akan membawa kehidupan kita kepada yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian untuk kita juga boleh terus duduk, dalam arti kita memberikan diri kita menyatukan diri kita dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus Tuhan. Jadi biar pikiran, hati kita itu boleh dipenuhi dengan firman Tuhan, yang menjadi sumber kehidupan kita, yang menguasai kehidupan kita. Pada akhirnya maka mulut kita pun itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Apa yang ada di dalam hati itu akan keluar. Kalau kita duduk dalam kumpulan pencemooh, hal yang negatif dalam diri kita itu akan keluar menjadi cemooh, menjadi hal yang kita menjelek-jelekan orang lain. Tapi kalau kita penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan kebenaran firman Tuhan, maka perkataan kita pun akan baik. Maka ada perkataan yang menjadi berkat buat orang lain. Ada perkataan yang memiliki kuasa. Dan itu akan membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan saya, saudara, dan juga kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan. Kita boleh berjalan di dalam Tuhan. Kita boleh memiliki pendirian sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh terus mengizinkan diri kita untuk disatukan, diubahkan, mengalami transformasi dari hari ke hari sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita boleh semakin serupa di dalam karakter dan karya kita seperti Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, berikan dirimu lebih lagi kepada Tuhan. Berharap dan bergantung kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kesegaran, ada pengharapan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Seiring dengan kita juga akan akhiri ibadah kita pada kali ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami puja, Bapa yang kami sembah,
Kami mengucap syukur buat Tuhan yang boleh menjadi penjamin kami Tuhan. Terima kasih buat janji firman Tuhan yang luar biasa yang kami boleh dengar. Dan kami mau terima, kami mau amini ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa ketika kami boleh terus memberikan diri kami kepada Engkau Tuhan. Maka seperti firman Tuhan katakan, kehidupan kami itu akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di mana kami boleh terus bertumbuh, kami boleh memiliki kehidupan yang segar. Kami tidak stres, kami tidak tertekan, bahkan daun kami tidak layu, kami tidak mengalami kelayuan dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami boleh memiliki kesegaran, ada pikiran yang segar, ada perkataan yang segar, ada perkataan pikiran output yang boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dan kami bahkan boleh menghasilkan buah lebih lagi yang boleh dinikmati oleh banyak orang. Dan pada akhirnya boleh membawa berkat dan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa. Biar Tuhan boleh membawa kami sehingga kami boleh advance di dalam setiap hal yang kami lakukan. Di dalam apa yang kami kerjakan. Dan kehidupan kami boleh terus bertumbuh dan boleh menghasilkan buah Tuhan. Dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa melalui setiap jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana gereja Tuhan boleh menjadi berkat bagi komunitas, di mana Tuhan boleh tempatkan setiap kami pada hari-hari ini Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus biar pengharapan itu boleh selalu ada, boleh tersebar lebih lagi, dan Yesus yang ada di dalam diri kami, itu boleh dinyatakan, boleh dilihat kepada banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Kau boleh angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Happy Sunday, RCBC family. And to the class of 2020, congratulations on your graduation. We're so proud of you guys. And may God's favor and blessing be upon you and your future endeavors. Stay strong and don't forget to check out our pop-up market Friday and Saturday. See you next week.